Cerita lain ada juga yang menyebutkan bahwa ada 3 orang yang sedang berjalan itu melihat gadis yang kepalanya terkulai ke belakang. Dan tepatnya itu di gedung rektorat juga yang tadi sebelumnya gua sebutkan. Halo semuanya, ketemu lagi dengan gua Rivaldi di channelnya Rivaldistin. Kali ini gua akan membuat sebuah konten yang berbeda dengan sebelumnya. Dimana sebelumnya itu gua hanya menyanyi, memainkan lagu, ataupun bermain musik. Namun sekarang tidak. Dan pastinya kalian bertanya kenapa gitu ya kan? Ya karena gua itu ingin nge-explore diri gua di dunia perkontenan. So, konten apa sih yang bakal gue bahas hari ini? Ini dia. Nah, gimana? Serem nggak? Iya sih emang gak serem. Gue juga nggak takut sedikit pun kok. Cuman merinding aja gitu sebelum mulai, nggak tahu kenapa. Ini punduk gitu. Mungkin gara-gara nih orang ini bawa kampak gitu. Mending bawa opak gitu bisa dimakan. Ya ini bawa kampak bisa gue bisa tepak gitu kan. Oke, sebelum kembali ke topik, gue mau ngingetin terlebih dahulu kepada kalian supaya kalian gak ketinggalan tentang update dari channel ini. Kalian bisa subscribe dan nyalain juga loncengnya supaya ada notif ketika gue upload konten baru. So, topik yang bakal kita bahas hari ini adalah ini dia. Yaps, universitas terseram yang ada di Indonesia. Seperti yang kalian ketahui, universitas adalah tempat belajar setelah SMA ataupun SMK. Namun di dalamnya itu selain terdapat prestasi yang bisa didapatkan, kalian juga bisa mendapatkan misteri-misteri yang tidak terpikirkan sebelumnya. Dan universitas yang bakal gua bahas pertama hari ini adalah ini dia. Universitas Indonesia. Seperti yang kalian ketahui, Universitas Indonesia atau UI ini adalah salah satu universitas yang termasuk dalam jajaran universitas terbaik yang ada di Indonesia. Namun di balik prestasi-prestasi yang didapatkan oleh UI ini, terdapat juga misteri-misteri yang tidak bisa dipungkiri. Beberapa di antaranya adalah seperti makhluk halus dan juga suara-suara misterius. Beberapa makhluk halus yang menjadi penunggu di Universitas Indonesia ini di antaranya adalah nenek-nenek, lalu gadis yang kepalanya terkulai, dan gadis yang gantung diri. Serem bener, serius serem. Jadi ceritanya tuh dulu ada seseorang yang berjalan di gedung rektorat sekitar jam 5 sampai jam 6 sore. Suasananya sepi dan hari pun mulai gelap. Orang tersebut jalan dengan santai, namun dia tuh merasa seperti ada yang aneh gitu di sekelilingnya. Dia melihat ke kiri, ke kanan, dan tiba-tiba dia tuh melihat seseorang yang sedang gantung diri di sebelah pintu yang terbuka. Cerita lain ada juga yang menyebutkan bahwa ada 3 orang yang sedang berjalan itu melihat gadis yang kepalanya terkulai ke belakang. Dan tepatnya itu di gedung rektorat juga yang tadi sebelumnya gua sebutkan. Kemudian selain gedung rektorat ada juga ruangan yang terkenal angkernya yaitu IXFEB UI. Di mana ruangan tersebut itu adalah ruangan yang di dalamnya ada beberapa alat musik tradisional seperti gong, gamelan, dan juga suling dan juga sebagainya. Berdasarkan info yang gue cari di internet, katanya tuh ada seseorang yang berjalan dan tersengaja dia itu mendengar suara seperti gamelan dan gong yang nyaring bunyinya. Kemudian orang tersebut penasaran ingin melihat siapa yang memainkan alat tersebut di malam hari itu. Dan ketika dia melihat ke jendela, ternyata gong yang dia dengar itu bergerak sendiri. Mengerikan. So, apakah kalian percaya dengan cerita ini? Komen di bawah. Next. ITB atau Institut Teknologi Bandung adalah suatu kampus yang berada di Bandung, tepatnya di Jawa Barat, yang didirikan pada tahun 1920. Selain banyaknya gedung yang dimiliki oleh kampus ini, ternyata kampus ini juga memiliki beberapa penunggu di gedung-gedungnya. Beberapa di antaranya adalah perempuan yang berbaju putih yang berada di Taman Sari, lalu kakek dan juga adik kecil yang berada di pesta yang pernah diadakan oleh ITB.
Jadi ceritanya ketika ada seorang perempuan yang berjalan sesudah pulang dari UKM atau unit kegiatan mahasiswa, dia tuh berjalan melewati Taman Sari. Kemudian tersengaja dia tuh melihat ada yang aneh di atas, dan setelah dilihat dengan cermat ternyata ada seorang perempuan berambut panjang berbaju putih yang sedang berdiri di pohon yang berada di Taman Sari. Selain itu ada juga kisah horor yang pernah terjadi di suatu pesta yang pernah diadakan oleh mahasiswa ITB. Jadi ceritanya tuh dulu ada sebuah pesta yang selalu diadakan di setiap tahunnya. Salah satu di antaranya adalah pesta topeng. Dan katanya pesta tersebut adalah sebuah pesta yang umumnya didatangi hanya oleh mahasiswa. Namun pada saat itu beberapa mahasiswa sempat terheran karena ternyata ada seorang kakek yang membawa cucunya tanpa menggunakan topeng. Kemudian ada juga beberapa mahasiswa yang mengatakan bahwa mereka melihat dirinya dengan versi lain, semua di luar nurul. Setelah peristiwa itu terjadi, pesta tersebut tidak pernah dilakukan kembali. Gimana nih guys? Apakah kalian percaya dengan peristiwa tersebut? Coba komen di bawah. Next. IPB atau Institut Pertanian Bogor. Kampus ini adalah suatu kampus yang didirikan pada tahun 1963 di Kota Bogor, Jawa Barat. Selain terkenal dengan kampusnya yang indah dan luas, ternyata kampus ini juga memiliki beberapa kenangan indah yang menyeramkan. Salah satu di antaranya adalah dari asrama Rusunawa, di mana katanya tuh ada beberapa mahasiswa yang sedang berada di kamar, tepatnya di lantai 5. Sampai suatu saat, mahasiswa-mahasiswa tersebut itu lupa menutup jendelanya. Ya memang si jendelanya itu ada di luar. Cuman anehnya tuh ada yang mengetok-ngetok dari luar jendela sambil mengatakan, "Dek, jendelanya tutupin, udah malam." Lalu mahasiswa tersebut itu kebingungan karena mereka tuh berpikir bapak tua mana yang mampu naik tangga sampai ke lantai 5 yang jaraknya tuh 20 meter. Ada juga cerita lain dari mahasiswi IPB yang mengalami kejadian tersebut di asramanya. Jadi ceritanya tuh mahasiswi-mahasiswi tersebut sedang kumpul-kumpul malam-malam. Katanya sih ngerjain tugas ya, bukan ngumpi. Please, I don't have any time for any gossip now. Yes. Look at it. Namun sekitar jam 11 malam, ada yang mengetuk-ketuk pintu sambil mengatakan, "Dek, saya orang sebelah." Awalnya sih mereka tuh menghiraukan karena mereka pikir mungkin itu hanya orang usil. Namun karena mengetuk-ngetuknya itu udah lebih dari 3 kali, mereka pun membuka. Dan seperti yang kalian ketahui kalau kalian melihat orang tepas dari bawah ke atas kan. Nah begitu juga mereka. Ketika membuka pintu, mereka tuh lihat dulu dari bawah ke atas. Dan yang mereka lihat itu adalah hantu setengah badan. Tapi gimana nih guys kalau seandainya kalian yang menjadi mahasiswa tersebut? Apa reaksi kalian? Coba komen di bawah, oke? Next. Unbrau atau Universitas Brawijaya merupakan universitas yang didirikan di Kota Malang, Jawa Timur pada tahun 1963. Universitas ini memiliki juga cabang di Jakarta dan juga Kediri. Gua yakin nih, orang-orang yang kuliah di sini, khususnya yang jurusan kedokteran, itu udah gak asing sama cerita kali ini. Awalnya tuh ada seseorang mahasiswa yang baru masuk. Otomatis kan keinginan untuk mengetahui lingkungan kampusnya itu ya besar banget kan. Nah begitu juga si mahasiswa ini. Jadi dia tuh kayak masih awam banget gitu ya sama kampus. Dan kebetulan dia juga adalah seorang kutu buku. Lalu suatu hari ketika jam pembelajaran sudah beres, dia tuh iseng pergi ke perpustakaan. Nah suasananya itu lagi sepi. Dan pas tiba di sana itu cuma ada 2 penjaga sama 3 orang yang mau pulang. Terus ketika di ujung itu kan ada bangku tuh. Dia tuh ngelihat seseorang yang lagi duduk. Nah si mahasiswa baru ini tuh mau negor mahasiswa yang ada di ujung itu. Ketika ditegur, orang itu balik deh. Dan pas ngelihat, lu tahu apa yang terjadi? Mukanya rata guys.
Gak ada hidung, gak ada mata, gak ada telinga, gak ada mulut, pokoknya rata. Tapi apakah di antara kalian ada yang pernah mengalami kejadian ini? Coba komen di bawah. Khususnya anak-anak yang dari Universitas Brawijaya ini ya. Next. Undip atau Universitas Diponegoro. Universitas ini didirikan pada tahun 1957 di Jawa Tengah, Semarang. Untuk mistis di Undip ini, gue dapet dari berita yang katanya itu ada seorang mahasiswa S2 jurusan hukum yang bernama Samuel pernah mengalami suatu kejadian kayak suara aneh gitu di kelas. Jadi ceritanya tuh dia lagi nungguin temen nih di lantai 1 fakultas hukum itu. Nah temannya itu lagi ngurusin berkas sama dosennya. Nah si Samuel ini nunggu di luar. Nah tiba-tiba si Samuel ini tuh kayak ngedengar suara cakaran ke tembok gitu. Nah temboknya itu tembok triplek. Nah pas dia cek ke kelas ke sebelah ke suara itu, dia tuh ngelihat gak ada siapa-siapa. Nah keesokan harinya dia tuh cerita ke temennya, lah lu mending cuma denger doang, gua ngelihat katanya. Ngelihat apa coba? Ngelihat seseorang gadis kecil bermata merah di ujung kelas guys. Gimana gak serem? Coba dari cerita ini, apakah kalian percaya kalau setan itu ada? Coba komen di bawah ya. Udah next, jangan kelamaan nanti gue takut. UNR atau Universitas Airlangga. Universitas ini merupakan universitas yang ada di Surabaya, Jawa Tengah, dan didirikan pada tahun 1954 dan termasuk ke dalam daftar salah satu universitas terbesar yang ada di Surabaya. Selain terkenal karena kampusnya yang luas, universitas ini terkenal juga akan cerita horornya. Beberapa di antaranya adalah hantu gadis yang menangis di parkiran. Menurut ceritanya, jadi di Unip itu tuh ada satu parkiran. Nah di parkiran itu tuh katanya ada seseorang yang pernah bunuh diri. Nah tiba-tiba pada suatu ketika ada beberapa mahasiswa yang pernah mengalami, katanya tuh pernah ada yang menangis gitu. Tiba-tiba kalau misalnya ada suara itu katanya nggak boleh nengok, karena kalau nengok itu nanti si wujud dari gadis itu tuh bakal nampakin dengan pisau tertusuk dan bercucuran darah. Cerita lain ada juga yang mengatakan bahwa di Unip itu di salah satu gedung farmasi ada yang pernah dijahili oleh makhluk halus. Seperti misalnya nih, lu tuh kayak lagi jalan, terus lu tuh tiba-tiba jatuh, padahal kaki lu itu nggak tersangkut apa-apa gitu, tapi tiba-tiba lu tuh jatuh. Nah kebanyakan mahasiswa di gedung farmasi itu biasanya terjatuh secara tiba-tiba gara-gara makhluk halus. Bahkan ada juga yang mengatakan bahwa suka terdengar juga suara-suara misterius. So apakah kalian percaya dengan cerita ini? Coba komen di bawah. Next. UNM atau Universitas Negeri Malang. Universitas ini merupakan universitas yang berada di Kota Blitar, Jawa Timur. Didirikan pada tahun 1954 di Kota Malang. Lagi-lagi penunggunya itu adalah manusia setengah badan. Jadi ceritanya tuh ada seorang mahasiswi di taman. Dia tuh lagi baca-baca buku sambil ikut nge-wifi di dekat gedung yang ada di taman tersebut. Tiba-tiba dia tuh ditelepon tuh sama temennya, katanya disuruh pulang. Nah tapi si mahasiswi ini tuh kayak masih nolak gitu, karena buku yang dia baca itu hampir selesai dan dia mau nyelesain di tempat itu. Nah selang 5 menit kemudian dia tuh mau balik. Tiba-tiba ballpointnya tuh jatuh. Ballpoint tuh kayak pulpen gitu. Nah itu tuh jatuh ke bawah. Ketika dia ngambil, tiba-tiba ada suara. Suaranya itu kayak suara bapak-bapak yang udah tua, dan dia tuh nyuruh pulang perempuan itu. Nah tiba-tiba dia tuh ngelihat aja ke sebelah, kok gak ada siapa-siapa gitu kan. Pas ke sebelah dia tuh ngelihat emang ada bapak-bapak, cuman pas ngeliat ke bawah kok gak ada kakinya gitu. Dia heran. Nah dari situ perempuan itu buru-buru mau balik.
tapi sempat ditahan sama si bapak dan ditanya, kamu mau pulang gara-gara udah tahu atau gara-gara udah malam? Sontak dia kaget. Kalau gue di sana juga udah pasti kaget gitu ya, apalagi dia gitu ya. Coba kalau lu yang ada di posisi ini, lu bakal gimana? Coba komen di bawah. Next. Universitas Maranatha merupakan universitas yang didirikan pada tahun 1965 dan termasuk ke dalam daftar salah satu universitas yang bagus yang ada di Bandung, Jawa Barat. Untuk cerita mistis yang ada di kampus ini, menurut gue pribadi ini adalah salah satu mistis yang paling unik. Kenapa ya? Karena hantu di Unip ini tuh kayak baik aja gitu. Beda sama kayak hantu di kampus lainnya. Kampus lainnya kan kayak nakutin. Nah ini malah memberikan hal yang baik, malah ngebantu mahasiswa itu ngerjain tugas. Ini serius ya. Jadi ceritanya tuh ada seorang mahasiswa yang baru balik dari mata kuliahnya. Nah dia itu tiba-tiba inget kalau jas labnya itu ketinggalan di lab yang sebelumnya dia tempati. Nah kondisinya tuh di malam hari sekitar jam 6. Tiba-tiba sebelum dia masuk tuh dia ngeliat dulu kakek-kakek yang lagi nyapu. Tapi di situ dia ya masuk aja karena emang biasanya suka ada yang nyapu. Nah tiba-tiba pas dia mau keluar, dia tuh dipanggil sama kakek-kakek yang nyapu tadi. Yang dimana kakek-kakek tersebut itu memberikan sebuah kunci jawaban untuk soal ujian yang akan dihadapi dia besok hari. Nah keesokan harinya dia tuh ujian. Beberapa soal tuh dia bisa jawab dengan lancar. Namun mentok di nomor 30 dia nggak bisa. Ketika diperiksa dari lembar jawaban si kakek sama lembar jawaban dia yang udah dijawab itu sama persis. Dari situ dia mikir, wah ini kayaknya emang bener-bener jawaban yang bener nih. Sampai akhirnya dia jawab semua. Dan mentok nomor 50 ada soal tentang organ tubuh. Dimulai dari mata, kepala, telinga, hidung, tangan, kaki, perut, pokoknya semua itu tentang organ tubuh. Dan ketika melihat kepala itu ada wajah kan. Nah dia tuh tiba-tiba kok mirip sama yang pernah gue lihat gitu. Kata dia tuh tiba-tiba pas dia inget, dia tuh mikir, wah ini mirip si kakek. Oke, mungkin cukup sekian cerita horor kali ini. Jika kalian ingin kasih koreksi atau request tentang bahasan-bahasan lainnya, boleh banget komen sebanyak-banyaknya. Lalu buat kalian yang ingin kenal gue lebih dalam, kalian bisa kunjungi Instagram gue yang bernama Rivalistin. Terakhir, biar kalian gak ketinggalan tentang update dari channel ini, kalian bisa subscribe sambil nyalain juga loncengnya, biar ada notif ketika gue upload. So, gue pamit undur diri. See you next time in the next video. Bye-bye. Thank you.